Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, kesaksian Ibu Mimin. Ada poin-poin yang menarik perhatian di sidang Ibu Mimin ini ya. Kita sebutkan saja ya poin-poinnya ya. Mulai dari masalah Pak Yosep tidak tinggal dengan Ibu Mimin pasca kejadian, disampaikan tidak apa-apa katanya ya. Kemudian poin selanjutnya adalah masalah kesaksian Ibu Mimin pada saat di BAP dan setelah ditunjukkan CCTV dan itu katanya mirip anak saya. Tetapi itu dianulir karena diintimidasi, penuh tekanan ya. Kemudian adalah masalah apa lagi ya, masalah berkaitan dengan teror, maksud saya ini intimidasi, gini, bahwa dia menyatakan bahwa fitnah, lalu memfitnah saya dan tunggu nanti di akhirat. Ya itu ada beberapa poin lagi lah ya di persidangan ini. Yang pertama tadi masalah Pak Yosep, kita ketahui tinggal dengan Pak Mulyana pada pasca kejadian. Tapi dianggap biasa saja kan, ini juga sebenarnya yang tidak biasa. Kenapa kok pasca kejadian kok tinggal dengan Pak Mulyana? Biasanya kalau yang namanya suami istri ya biasanya ya mereka berkeluh kesahnya ya bareng gitu. Ya entah kenapa ini, apakah mungkin karena barangkali Pak Yosep mau berkeluh kesah dengan Pak Mulyana ya seperti itu, ataukah mau ngobrol dengan Pak Mulyana suatu hal ya kita tidak tahu ya. Tetapi memang ini di luar kebiasaan seperti itu. Kemudian masalah CCTV. Kalau memang ada intimidasi dari penyidik pada saat di BAP, kita ketahui bahwa Ibu Mimin sudah ada pendampingan hukum. Jadi kalau misalkan ada intimidasi, ya pada saat di BAP, ya kan ada kuasa hukum. Kan itu fungsi dari kuasa hukum kan di situ sebenarnya. Ya jangan sampai ada intimidasi kan sebenarnya kan begitu. Dengan adanya kuasa hukum kan dijaga lah seperti itu kan. Dan biasanya penyidik juga tidak akan berani melakukan intimidasi kalau ada pendampingan hukum. Biasanya kan seperti itu. Apakah benar ada intimidasi seperti itu? Tetapi yang paling poinnya adalah yang menyebutkan bahwa itu mirip Abi. Nah itu kan jadi suatu pegangan itu untuk majelis hakim itu ya, bahwa CCTV itu ya mirip Abi. Ini disampaikan langsung oleh Ibu Mimin. Terlepas dari itu masalah diintimidasi, masalah apa, ya kalau misalkan diintimidasi dan lain sebagainya jangan menyebutkan Abi ya, gitu kan. Sebutkan aja yang lain, siapa saja disebutkan. Nah, ketiga adalah masalah berkaitan dengan masalah bahwa Danu sudah fitnah, saya tunggu di akhirat. Sebenarnya begini, kalau masalah fitnah memfitnah, ini masalah fitnah memfitnah. Kalau fitnah itu kan berhubungannya dengan masalah pencemaran nama baik. Ya. Kalau kita difitnah tentang kejelekan, ya berarti itu kan pencemaran nama baik secara tidak langsung, memfitnah. Apalagi sampai terblow up di media, pencemaran nama baik. Kalau ada hubungannya fitnah, pencemaran nama baik, jadi jelek namanya, apa sih yang sewajarnya kita lakukan? Coba. Ya kita tuntut balik dong atas fitnah yang dia lakukan. Jangan tunggu di akhirat. Tunggu saja di dunia. Tuntut balik atas dasar fitnah yang dilakukan.
pertanyaannya berani enggak untuk menuntut balik? Kalau memang merasa apa yang disampaikan oleh Ramdhanu itu sebuah fitnah, ya. Kalau merasa bahwa Ibu Mimin tidak ada di TKP, tidak memandikan kedua korban, ada di rumah, nonton film Andin, ya, dan lain sebagainya di rumah, melakukan apa gitu, ya tuntut balik. Tidak usah nunggu di akhirat. Ya kan? Ini persidangan di dunia. Biarlah nanti akhirat kan itu mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang mumpung masih di dunia, ada hukum. Ya. Ada namanya peradilan. Ada hukum. Ada yang bisa di apa namanya? Diambil hukum gitu loh. Pada saat memang jelas kalau merasa memang itu difitnah oleh saudara Ramdhanu, tuntut balik. Ini pencemaran nama baik. Kan ada ranahnya, ada wadahnya gitu loh. Ada wadahnya untuk bahwa ini tidak benar apa yang disampaikan oleh Ramdhanu. Sebenarnya ini yang saya tunggu-tunggu ini. Kalau memang merasa tidak ada di TKP, ya tuntut baliklah Ramdhanunya. Menuntut balik dengan 10 miliar. Nah, pertanyaannya berani tidak gitu kan? Untuk menuntut balik itu. Atas dasar ya fitnah tadi, pencemaran nama baik. Laporkan balik bahwa dia telah memfitnah saya tuntut dengan 10 miliar. Apalagi kan sekarang sudah didampingi oleh hukum. Kuasa hukum, pendampingan hukum. Nah, ini sebenarnya fungsinya kan di situ. Ada wadah hukum nantinya. Daripada nanti nunggu di akhirat ya mendingan di dunia. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ini apa namanya? Hal-hal yang memang aneh aja sebenarnya. Apalagi kita ketahui lah ada kejadian. Ya, ada kejadian nih. Kejadian ini bukan kejadian kemalingan, bukan kejadian apa, tapi ini kasus pembunuhan. Yang kalau misalkan kita benar memang ada di rumah, mendengar ada kasus pembunuhan, itu jangankan orang dekat ya. Ini kita bicara normal, kebiasaan sehari-hari. Jangankan yang ada hubungan gitu loh. Misalkan hubungan keluarga, kehubungan teman, hubungan yang dekat-dekat, tetangga aja nih, yang kita tidak punya hubungan gitulah ya, pertalian, tetangga ada kejadian terdengar aja, oh di sono, kita nggak kenal nih orang itu, tapi masih di lingkungan kita, di sono ada kasus. Saya nggak bicara pembunuhan nih, ada kemalingan di sana. Itu kita antusias untuk datang gitu. Ya, untuk datang ke rumah itu untuk melihat, penasaran apa yang diambil, kemalingan, ketangkap nggak malingnya. Ini kasus pembunuhan di tetangga kita. Oh, kasus pembunuhan loh. Itu kan pasti kita penasaran. Ya, kita penasaran untuk pengen tahu ini yang normal, yang wajar, pasti ingin tahu. Apalagi sekarang ada hubungan. Siapa hubungan? Pak Yosep. Itu istrinya Pak Yosep. Masih ada hubungan. Ibu Mimin, Abi Adi kan masih ada hubungan dengan Pak Yosep. Ya, kalau misalkan benar-benar mereka betul-betul tidak ada di TKP, tentu mereka akan kaget mendengar ini dan serentak pasti pengen tahu, datang ke sana. Jangan menunggu instruksi dari Pak Yosep, karena ini musibah loh. Ini bukan mau datang ke kondangan, datang ke mana yang menunggu perintah gitu. Tunggu saja. Ini kan tiba-tiba ada
berita kasus pembunuhan. Ya kan biasanya kalau wajarnya nih, sewajarnya ya kita datang penasaran, pengen datang gitu loh ke sono. Ini kan tidak datang. Ini juga memang jadi keanehan sebenarnya. Ya, hal-hal yang memang aneh ya seperti itu. Ya wajar kita berpikiran aneh sebenarnya. Kita sebagai masyarakat berpikiran bahwa itu aneh ya wajar. Karena tidak seperti wajar kebiasaan manusia biasanya. Ya kan tadi saya sampaikan kalau ada berita gitu kan kalau wajar kita berangkat ke sana. Orang yang tidak kenal aja kita pengen penasaran, pengen tahu. Ya, sampai orang berjejal di sana pengen tahu kok. Orang banyak yang tidak kenal sama itu pengen tahu, pengen ngelihat gitu kan. Seperti itu. Masa yang ada hubungan minimal tahu bahwa itu ada suaminya ada di sana gitu kan. Tapi kok tidak ada langsung respect datang ke sana. Nah ini juga jadi pertanyaan sebenarnya. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi jangan menunggu di akhirat, tetapi lakukanlah. Kalau memang itu merasa jadi pencemaran, apa maksudnya fitnah, dan merasa difitnah, omongan Ramdhanu ya tuntut balik dong. Seperti itu. Atas nama pencemaran nama baik, laporkan maksudnya, bukan tuntut balik, laporkan bahwa ini pencemaran nama baik, memfitnah saya, gitu. Laporkan seperti itu. Demikian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.